Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Kita membahas baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hadis yang menyebutkan bahwa maksiat di rumah akan menghilangkan keberkahan di dalamnya adalah hadis sahih yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan rumah dari perbuatan maksiat dan menjaga rumah agar menjadi tempat yang berkah dan nyaman. Hadis barang siapa yang menjaga rumahnya dari perbuatan maksiat, niscaya keberkahan akan tetap ada di dalamnya. Dan barang siapa yang mengadakan perbuatan maksiat di rumahnya, niscaya keberkahan akan hilang darinya. Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan maksiat di rumah akan menghilangkan keberkahan. Rumah akan hilang jika di dalamnya dilakukan perbuatan maksiat. Jika diizinkan, keberkahan rumah sangat penting. Keberkahan rumah memberikan manfaat yang besar bagi penghuninya, baik dari spiritual maupun fisik, kenyamanannya. Menjaga rumah dari maksiat sangat penting. Kita harus menjaga rumah dari perbuatan maksiat, seperti berbuat dosa, suatu kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat curang, melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan lain-lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan rumah secara fisik dan spiritual. Kita harus menjaga kebersihannya rumah secara fisik agar bersih dan nyaman. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan rumah dari perbuatan maksiat agar keberkahan tetap ada di rumahnya. Meningkatkan kualitas hidup di rumah dengan menjaga rumah dari perbuatan maksiat, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis di rumah dengan adab akhlak yang terjaga. Meningkatkan kualitas ibadah, keberkahan rumah juga akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas ibadah, karena kita akan lebih tenang dan fokus, nyaman beribadah di rumah yang berkah. Kesimpulan dari ini merupakan pengingat pentingnya bagi kita untuk menjaga rumah dari perbuatan maksiat, agar akhlak adab kita terjaga. Dengan menjaga rumah dari perbuatan maksiat, agar akhlak kita terjaga dengan baik, berbuat dengan baik, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih berkah, nyaman, dan harmonis di rumah tangga dan lingkungan kita sekitar dengan akhlak kita apabila kita menjaganya. Maka dari rujukan hadis itu, siapapun yang melangkah datang ke rumah kita untuk berbuat suatu kemaksiatan, maka kita pun tidak setuju hal semacam itu. Meski dari kalangan ABG, dewasa, tua, muda, bahkan sampai anak kita dan istri kita pun tidak kita izinkan untuk diganggu, diapa-apakan dalam suatu perbuatan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada suatu hamba. Maka di hadapan kuasa hukum dunia, hingga hukum agama pun kita dapat perlindungan, penjagaan dari tiap pengganggu, penyerang yang melawan kita, dari kenyamanan berkehidupan baik di dunia ini. Dari sejak pertama saya menikah pun, dari dahulu hingga kini, saya membina rumah tangga saya. Saya sudah memiliki, alhamdulillah, dikaruniai anak sudah 3. Kini pun saya kita tidak mengizinkan istri kita untuk diganggu, diserang, dilawan secara sesuatu perbuatan kemaksiatan. Saya, Adi Hirawan, berkata, mengungkapkan fatwa ini dalam keadaan sadar, jika kami gila, atau jika pikun, atau dalam keadaan mabuk tak sadar diri misalkan, atau dalam keadaan amnesia, baru tidak untuk jatuh suatu talak pun, tapi jika saya dalam keadaan sadar diri, maka sudah dari dahulu saya merujuk kepada pasangan hidup saya pun, yang saya cintai, sayangi, tentunya kepada istri saya. Itulah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Uh,
patuh, taat, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan aspek penting dalam ibadah dan kehidupan seorang muslim. Mengenai ibadah, kalau kita beribadah, jangankan kita manusia biasa, raja pun harus mencopot mahkotanya tatkala beribadah, patuh tunduk kepada Allah tanpa membawa mahkota kerajaannya. Di saat bersujud kepada Allah, maka mahkota di kepalanya untuk untuk dahinya mengenai tempat dia sujud, dia harus copot mahkotanya, walaupun raja. Dan kehidupan seorang muslim dalam ibadah dan kehidupan orang muslim. Kalau kita berkehidupan, tentu akhlak adab kita harus kita terjaga dengan penuh sopan santun, dengan akhlak yang mulia, yang baik, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta kerendahan hati dan pengakuan akan kebesarannya. Berarti melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, dalam arti takwa. Ini adalah tindakan nyata dari iman, tindakan nyata dari buah iman kita, dan ketundukan kepada Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Merendahkan diri dan mengikuti kebesaran Allah serta merasa sebagai hamba yang lemah dan bergantung padanya. Tawadu juga berarti tidak merasa sombong, riya, dengki, iri hati dan sebagainya, dan tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, tawadu, sikap hati yang penuh penuh kerendahan, serendah-rendahnya, turun terus ke bawah sebagaimana kita bersujud kepada Allah, turun serendah-rendahnya. Bahkan seorang raja pun harus mencopot mahkotanya di saat dia sholat, untuk mengenai dahinya di tempat dia bersujud. Maka di sana akan sujud, patuh tunduk, serendah-rendah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini melibatkan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri dan tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah bentuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui para nabi dan rasul. Islam sendiri bermakna tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Contoh perilaku taat. Taat meliputi mengerjakan ibadah wajib dan sunnah, membaca Al-Quran, menteladani sifat-sifat Rasul, berbuat baik pada sesama, berakhlak mulia yang terpuji, dan menghargai orang lain. Dalam tindakan, dalam perbuatan yang harus kita jaga, harus kita taati aturan-aturan kehidupan yang baik, sehingga kita selamat dari hukum dunia, hukum akhirat. Itu yang kita raih, itu yang kita inginkan, predikat-predikat kebaikan, predikat keselamatan, predikat kebaikan dunia dan akhirat. Hati menjadi lebih tenang, mendapat bimbingan dari Allah, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Dia pun sehingga diampuni dosa dan memperoleh pahala yang besar, diberi kemudahan dalam hidup, mencegah perbuatan syirik, rasa syukur bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wahai jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Kalimat barang siapa yang dimuliakan Allah, mulialah atasnya, barang siapa yang dihinakan Allah, hinalah atasnya, mengandung makna bahwa Allah adalah sumber segala kehormatan dan kehinaan. Jika seorang dimuliakan Allah, ia akan merasakan kemuliaan, dan jika seorang dihinakan Allah, ia akan merasakan kehinaan. Dari akhlak adab yang sebagaimana kita lakukan dalam kehidupan akan menjadi barometer jiwa dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap predikat-predikat kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini. Sekian, wa akhiru